Jawa tanpa mahkota. Itulah julukan beliau bernama lengkap Haji Umar Said Tjokroaminoto. Dari pemikiran beliau, banyak lahir tokoh-tokoh penting yang mewarnai sejarah bangsa kita. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, Kartosuwiryo, Ketua DITII dan Semaun pendiri PKI. Mereka adalah murid dari Tjokroaminoto. Raden Mas Haji Omar Said Tjokroaminoto atau di Indonesia lebih dikenal sebagai Bapak HOS Tjokroaminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Ia adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudin, yang menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan bersama. Aku, Umar Said Tjokroaminoto, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam. Jiwa pemberontak terhadap penjajah sudah nampak dari beliau masih remaja. Terlihat dari cara beliau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tak lepas dari figur kakek, beliau yang seorang ulama, sang kakek selalu mendidik dan mengajarkan ilmu agama dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. 1964, Pak Cokro yang sudah dewasa mempersunting Swehar Sikit, seorang gadis anak Bupati Ponorogo yang bernama Ki Mamun Hai. Setelah menikah, Pak Joko bekerja di salah satu pabrik di Ponorogo yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Buatnya saja tidak bisa, nggak becus kan? Tapi ya Mak. Sudah, minum saja. Tibanya di rumah, Pak Cokro dimarahi oleh mertuanya karena beliau berhenti dari pekerjaannya dan sikap perlawanannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kamu sudah bekerja, seharusnya tahu tidak dengan pemerintahan Belanda. Jokro pun diusir oleh mertuanya. Lalu Pak Cokro segera mengemasi pakaiannya. Syahar Sikit yang telah mengandung berusaha menahan Pak Cokro agar tidak pergi. Tapi Maaf, sekali soal. Ini tidak Nusantara. Apa terus memulai? beliau terus teringat nasihat kakeknya untuk terus berhijrah. Kalimat itu selalu terngiang di kepalanya. Karena penjelasan itu, akhirnya Bu Suharsikin mengizinkan beliau untuk melakukan perjalanan hijrahnya. Lepas kepergian Pak Cokro dari rumah itu, musuh sempat bersih tegang dengan ayahnya tentang hubungannya dengan Pak Cokro. Ayahnya sempat menyuruh Suharsikin untuk bercerai dengan Pak Cokro, tetapi Bu Suharsikin menolaknya. Suami Suharsikin hanya Mas Tjokroaminoto, dunia dan akhirat. Ucap Bu Suharsikin. Pak Cokro kini berada di Semarang untuk menemui salah satu temannya yang seorang kiai dan juga mengurus sebuah pabrik di sana. Berita tentang perlawanan yang dilakukan Pak Cokro terhadap pemerintah Hindia Belanda sudah tersebar di berbagai daerah dan kiai itu pun sepaham dengan pemikirannya. Aku sarankan kepadamu menemui temanku di Surabaya untuk membantu menemui jalan hijrahmu. Oke. Sebelum Pak Cokro berangkat ke Surabaya, beliau pulang ke rumah mertuanya di Ponorogo untuk menemui istri yang ia tinggalkan selama ini. Sang istri sudah melahirkan anak pertama mereka. Aku akan pergi ke Surabaya. Ini jalan hijrah. Mau kau menemani itu? Sampainya di Surabaya, Pak Cokro langsung disambut oleh Pak Hasan Ali, teman kiai dari Semarang. Beliaulah yang akan membantu semua kebutuhan Pak Cokro di sana. Pak Hasan Ali yang sudah gelisah melihat penderitaan rakyat karena penindasan yang dilakukan oleh penjajah mendesak Pak Cokro agar segera mendirikan sebuah organisasi yang mampu melindungi masyarakat pribumi. Mereka juga sangat memperhatikan nasib warga Tionghoa yang ada di tanah ini. Warga Tionghoa juga sudah banyak tertembak pemerintah. Kita harus melanjut. Kita harus membubarkan dahulu. Untuk akan ini dengan warga Tionghoa. Datanglah Pak Hasan Ali dengan membawa beberapa orang yang ternyata adalah utusan dari Pak Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam. Pak, surat izin SDI telah dibukukan oleh
Hindia Belanda dikarenakan telah terjadi kerusuhan di berbagai daerah. Belanda telah menuduh Sarekat Dagang Islam di balik semua ini. Kami butuh bantuan Bapak. Baiklah, saya akan bantu. Pak Cokro dan Pak Samanhudin mengumpulkan masyarakat untuk mengutarakan rencana mereka mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya organisasi nasional yang akan melindungi semua lapisan masyarakat. Mereka yang dulu dipandang sebelah mata, kini semenjak adanya Sarekat Islam, mereka merasa dimanusiakan sejajar sama rata sama rasa. Mereka mulai berpolitik dengan memanfaatkan tuan Rikas, orang Belanda yang mempunyai perusahaan besar di kota itu. Saya ingin meminta bantuan untuk membawa saya ke daerah-daerah yang sudah bergabung dengan Serikat Islam. Kenapa harus saya membantu Anda? Karena Anda adalah orang yang terkenal di kota ini. Baiklah. Sarekat Islam berkembang begitu pesat. Pemerintah Hindia Belanda pun mulai mengkhawatirkan hal itu. Mereka mulai mengawasi semua pergerakan Sarekat Islam. Cokro Aminoto pun terancam akan dijebloskan ke penjara karena beberapa artikel yang beliau tulis dianggap telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Semaun salah satu murid Pak Cokro yang mempunyai paham radikal sempat mempertanyakan sikap yang terkesan tidak mau melawan pemerintah Hindia Belanda. Kenapa Bapak tidak melawan? Yang jelas-jelas Bapak akan dipenjara. Karena artikel ini membela yang benar. Semenjak kejadian itu, hubungan Pak Cokro dengan Semaun menjadi renggang. Semakin menganggap Pak Cokro tidak tegas sebagai seorang pemimpin. Datanglah Agus Salim, seorang pemuda dari Sumatera. Beliau dulu bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda. Agus Salim dipekerjakan di Arab untuk mengurus jemaah haji dari tanah Nusantara. Agus Salim sudah sering mendengar nama Cokro Aminoto dan gagasan-gagasannya. Karena itu, Agus Salim sangat mengagumi beliau. Agus Salim memutuskan untuk berhenti bekerja pada pemerintah dan ikut bergabung dengan Sarekat Islam. Tokoh Sarekat Islam dan para cendekiawan berkumpul di rumah Pak Cokro untuk membahas Kongres Nasional Sarekat Islam yang pertama yang akan diadakan di kota Bandung. Terlihat Kusno atau yang lebih kita kenal dengan Soekarno yang baru bergabung dengan Sarekat Islam, ia hanya berdiri memperhatikan diskusi mereka. Bos, umum ini ada tempat untuk saling bertanya. Berbagilah pertanyaan. Setelah itu, Pak Cokro menyuruh Utari, putri pertama beliau, untuk menunjukkan kamar Kusno. Dan sepertinya, Utari dan Kusno memiliki ketertarikan satu sama lain. Akhirnya Kongres Sarekat Islam bisa terlaksanakan dan dipimpin langsung oleh Pak Cokro selaku Ketua Sarekat Islam. Kongres itu dihadiri berbagai tokoh penting yang ada di Nusantara, diantaranya Kiai Ahmad Dahlan. Kongres itu membahas tentang masa depan bangsa. Tanah ini tidak lagi sepantasnya dipimpin oleh negeri Hindia Belanda. Tanah air kita akan menjadi sebuah negara dengan pemerintah sendiri. Perkembangan Sarekat Islam yang terus meningkat dengan pesat, kini pemerintah Hindia Belanda pun mulai menganggap Sarekat Islam sebagai ancaman serius bagi pemerintahan mereka. Belanda mulai menyisir rantai-rantai Sarekat Islam di daerah-daerah untuk mereka rusak semua atribut-atribut yang berlambang Sarekat Islam. Terjadi perpecahan di dalam tubuh Sarekat itu sendiri. Terlihat dari beberapa pertemuan yang diadakan anggota Sarekat Islam, terjadi banyak selisih paham antara pihak Semaun dan kawan-kawan. Kenapa ia lebih memilih rapat Oxford? Padahal kehadirannya lebih penting di sini. Beliau mewakilkan dirinya pada Agus Salim untuk memimpin dan menyampaikan beberapa gagasan beliau. Keputusan Pak Cokro itu membuat Semaun dan kawan-kawan menjadi semakin tidak percaya dengan beliau. Cokro yang mempunyai gagasan bahwa pendidikan adalah yang utama untuk mendirikan sebuah bangsa dibantah dan ditolak oleh Semaun. Dan kawan-kawan mereka berpendapat bahwa agraria jauh lebih dibutuhkan oleh rakyat. Karena pendidikan tetap nomor satu. Jika rakyat tidak memiliki hak atas tanahnya sendiri, itu sama saja seperti omong kosong. Kini keadaan Bu Suharsikin sudah mulai sakit-sakitan. Beliau didiagnosa terkena tipes. Cokro
Cokro. Aku tidak berani, aku juga tidak pribumi. Siapa aku, Pak Cokro? Siapa yang akan melindungiku? Keadaan Sarekat Islam pun semakin memburuk. Semaun dan kawan-kawan mulai mengajak beberapa orang-orang penting di tubuh Sarekat Islam untuk bergabung dengannya. Dirikan organisasi sendiri dan mereka melakukan beberapa aksi kerusuhan dan pemberontakan di beberapa daerah mengatasnamakan Sarekat Islam. Imbasnya, banyak anggota Sarekat Islam yang tidak terlibat dalam aksi itu menjadi sasaran pemerintah Belanda untuk dijebloskan ke penjara. Di tempat Cokro sendiri, beliau dan sekeluarga dijaga ketat oleh pemerintah Belanda. Rumah beliau dijaga oleh para tentara penjajah. Sampai Suhar Sikit yang sakit kini semakin menjadi akibat kurangnya perawatan medis karena pemerintah Belanda Ibu, obatnya enak. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Melihat semua keadaan yang terjadi dan di tengah kegelisahan, keresahan, dan kesulitan yang dihadapi penderitaan beliau, semakin diperlengkapi dengan meninggalnya istri tercinta yang selalu menemani beliau. Ibu Suhar Sikit telah terpulang. Kondisi yang sudah sangat kacau dan ditambah pemerintah Belanda terus memburunya, Agus Salim mencoba membangkitkan semangat Pak Cokro. Sayang, Pak Salim akan mendampingi seorang Cokro Aminoto untuk hijrah. Pak Cokro menyerahkan diri karena tidak ingin terjadi pertumpahan darah rakyat. Beliau memiliki menghadapi persidangan dan beliau pun dimasukkan ke dalam tahanan. Kamu sudah membuat kekacauan ini. Semua artikel mau berisi pemberontakan terhadap Belanda. Semua kekacauan oleh Sarekat Islam adalah tanggung jawabku. Aku, Umar Said Cokro Aminoto, Ketua Perkumpulan Sarekat Islam. Pak Cokro dibebaskan setelah 6 bulan di penjara karena semua yang dituduhkan tidak terbukti di pengadilan. Beberapa bulan setelah Bu Suhar Sikit meninggal, Utari menikah dengan Kusno. Lalu, setelah Kongres Partai Sarekat Islam Indonesia ke-20 di Banjarmasin pada bulan Mei 1934, Cokro Aminoto jatuh sakit dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1930. Jabatannya di PSII digantikan oleh saudaranya Abi Kusno Cokro Sujoso. Meskipun Hos Cokro Aminoto wafat, warisan pemikiran dan perjuangannya tetap hidup hingga kini. Sebagai seorang visioner, ia telah menanamkan dasar-dasar